Oke Foodies, sekarang aku lagi ada di daerah Cikini Raya. Aku pengen tunjukin sama kalian satu tempat makan spesial banget. Dulu zaman kuliah aku sering makan. Namanya Bubur HR Sulaiman. Biasa kita sebutnya burcik. Ayo kita cobain gimana rasanya, nikmatnya. Mantap banget pokoknya. Ayo. Wah, ini dia nih Foodies. Ini dia yang lagi dicari-cari. Salah satu kenikmatan menyantap makanan receh tuh nggak sekedar buat ngisi perut aja, tapi juga jadi ajang nostalgia mengenang masa muda. Jadi ketahuan nih angkatannya. Kayak Kausar Herta nih yang zaman kuliah dulu katanya hobi banget nongkrong di warung burcik alias Bubur Cikini Sulaiman Foodies. Jangan sembarangan nih Foodies, warung bubur ini asli bukan kaleng-kaleng. Soal pengalaman jualan bubur, jangan ditanya. Burcik Cikini ini udah masuk nih geng kuliner legendaris di ibu kota Jakarta. Soalnya udah ada sejak tahun 60-an. Wah, setengah abad lebih nih. Kurang lama apa lagi? Coba. Nah, jadi penasaran kan seenak apa? Langsung aja kita pesen ya. Gak usah pakai lama-lama. Saya pesen yang biasa satu sama yang pakai telur. Pakai telur. Oke. Gimana nih prosesnya nih? Saya dengernya dulu malah jualannya ini. Bukan bubur ya? Awalnya martabak telur. Martabak telur. Ya. Terus akhirnya jadi bubur. Ya. Namanya sekarang jadinya bubur. Oke, jadi Foodies, ini buburnya itu beda sama bubur yang biasanya. Kalau dilihat langsung tuh lihat tuh. Ada bertekstur gitu, ada teksturnya, nggak cair kayak biasanya gitu. Terus warnanya juga, kalau yang ini tuh agak sedikit gelap gitu warnanya. Karena kata masnya nih, ada campuran rempah-rempah di dalam buburnya ini. Itulah yang bikin nikmat banget dan beda dari yang lain. Bener loh Foodies, buburnya tuh kental dan padat. Warnanya keruh nggak putih seperti bubur pada umumnya. Tapi rasanya jangan ditanya Foodies. Terus wanginya ini loh yang bikin beda. Meruapkan aroma rempah yang aduh, sedap banget Foodies. Satu lagi nih yang bikin spesial, kita bisa pesan bubur pakai telur ayam mentah. Eits, jangan menyergit gitu dong. Ini tuh pakai telur ayam kampung kok. Terus hanya bagian kuningnya aja, jadi dijamin gak bakalan amis. Oh iya, buat kalian yang suka makan bubur tanpa telur, tenang, di burcik juga bisa kok. Dan yang pasti, sama-sama laziznya. Kalau yang tadi yang biasa, yang ini yang ada telurnya. Jadi ditaruh telurnya gitu di atasnya. Coba Mas, gimana nih? Coba. Ya, kan telurnya telur ayam kampung mentah ya. Ditaruh nanti ditimpa lagi sama bubur. Habis ditaruh telurnya, terus kita timpa lagi pakai bubur. Hilang telurnya. Habis itu kita taruh apa lagi nih Mas? Perhatiin deh Foodies, buburnya nggak pakai garam dan bumbu penyedap loh. Ini benar-benar pakai bahan alami tok. Kaldu ayam kampung digunakan saat memasak, jadi buburnya tuh udah gurih banget tanpa ada tambahan bumbu lainnya. Nah, biar makin sedap nih Foodies, ada taburan tongcai atau sawi putih asin, terus pakai cakwe yang udah dihaluskan. Ini enak banget loh. Terus suiran ayam kampung dan juga emping. Ini rame ya. Pertama kita kasih tongcai dulu. Tongsai. Segini ya. Ya. Tongsainya dulu. Oke. Habis itu apa lagi nih Mas? Cakwe. Cakwe ini ya. Sama ya? Ya, cakwe. Top. Yang banyak apa gimana nih Mas? Oh, selera. Oke. Ayam suwir. Ayam suwir. Oke. Emping terakhir. Yang terakhir emping. Oke Foodies, tadi aku udah siapin dua, yang satu yang biasa sama yang satu pakai telur. Kita cobain, biar kita tahu rasanya kayak gimana. Oke? Foodies, tadi udah denger kan? Jadi saat awal berdiri, Bubur Cikini Sulaiman ini justru berjualan martabak. Iya betul, martabak telur yang terinspirasi dari camilan ala India martabak. Katanya sih martabak di sini juga beda. Ya udah deh, langsung aja yuk kita bikin. Klik. Telur bebeknya boleh pilih nih, mau 1, 2, atau 3 butir. Makin banyak pasti makin istimewa ya. Lanjut, tambahin sama daging cincang. Dagingnya udah dicincang halus, lebih menyerupai abon nih Foodies, jadi tidak seperti martabak pada biasanya.
Bawang bombay dan daun bawangnya jangan lupa ditambahin. Terus diberi bumbu ya. Kemudian aduk-aduk sampai rata. Sekarang kita pipihkan adonannya. Nah kalau udah langsung letakkan di atas wajan. Baru tuh diberi isian kemudian dilipat. Minyak untuk menggorengnya sedikit aja. Tidak sampai merendam seluruh badan martabaknya. Ini sengaja dibuat begini foodies biar martabaknya bisa tipis dan juga kering. Bubur ayam dan martabaknya udah terhidang. Lanjut, sekarang kita icip-icip. Siapa yang mau? Oke, foodies. Sekarang buburnya udah siap untuk dimakan, tapi kita harus pakai hand sanitizer dulu, oke? Kita cobain yang telur dulu ya kali ya. Tuh, lihat nggak telurnya tuh? Nih. Jadi telurnya itu matang di dalam, terus kita aduk supaya pecah sendiri gitu loh. Terus diaduk baru kita cobain ya. Memang beda dari bubur-bubur yang biasanya. Rasanya tuh lebih kayak ada rempah-rempahnya gitu loh. Buat pengabdi bubur nggak diaduk, minggir sebentar dulu ya. Soalnya buburnya ini harus dicampur nih sama telur biar ngeblend. Ini sama sekali nggak amis loh foodies. Justru rasa rempahnya itu menonjol banget. Bubur ini cenderung hambar karena nggak pakai bumbu tambahan yang juga micin ya. Jadi toppingnya punya peranan penting nih dalam rasa. Asin dari tongcangnya, gurih dari ayam dan cakwenya, plus gigitan pahit dari si amping. Tapi pahit nikmat. Ini sekarang jujur-jujuran ya, biasanya kalau aku makan kemari nggak pernah nih pakai telur kayak gini nih. Karena emang basicnya nggak suka telur, biasanya pesannya yang biasa. Tapi karena ini kita mau cobain, benar-benar mau kasih tahu nih rasanya kayak gimana, makanya aku coba yang ini. Rasa telurnya tuh nggak ada, kayak apa ya? Melted aja gitu di mulut gitu, kayak lebih keras rasa dari buburnya. Mungkin itu kali yang bisa ngalahin amis dari telurnya. Enak, jadi favorit lagi nih pakai telur. Biar lebih mantep lagi, kita pakai sambal. Ada kecap asin sama kecap manis. Wah ini nih, biar rasanya lebih mantep, sambal dan kecap asin jadi kunci. Gurih ketemu pedas dan asin, perfecto. Mantep. Pantas dulu sering dengar kalau orang sebutnya bubur ini tuh bubur obat. Baru tahu sekarang. Kalau ternyata memang khasiatnya bagus, terus rasa jahenya juga berasa banget, maka disebut bubur obat. Tuh kan, baru juga sebentar udah habis aja tuh buburnya. Tenang, masih ada semangkok lagi kok tuh. Takis bang. Sekarang aku mau cobain yang biasanya, yang nggak pakai telur. Bedanya gimana ya? Kentalnya sama, teksturnya juga sama. Rasanya kita lihat ya. Kayak polos aja gitu. Nggak ada rasa kenyal-kenyal di mulut. Tadinya sih biasa makan yang ini, tapi karena udah nyobain yang telur, lebih suka yang ini sekarang. Karena yang ini lebih ada rasanya gitu. Cong lagi. Oke foodies, tadi aku udah ngabisin satu mangkok ini bubur yang pakai telur. Yang ini juga udah tahu rasanya kayak gimana. Sekarang kita bakalan coba menu andalan yang jarang orang tahu. Padahal tuh dulu ternyata jualnya martabak duluan. Habis itu baru mereka jual buburnya. Dan yang terkenal sampai sekarang adalah bubur cikininya itu. Tapi kita cobain juga ini martabaknya kayak gimana ya. Nah, rasa si martabaknya ini juga bikin penasaran banget dari tadi. Aromanya, aduh foodies, mantep banget loh. Ini kayak bikin ketagihan gak sih kayak si bubur? Martabaknya crispy abis, matang sampai dalam, terus telurnya juga berasa banget. Tipis, tapi di mulut tuh terasa tebel gitu. Nggak yang tipis kayak crips gitu, enggak. Lebih enak kalau pakai cabai.
timun kali ya. Jadi foodies, martabak ini bedanya sama martabak biasa tuh lebih kering, crispy, nggak terlalu berminyak. Karena kalau yang biasa kan martabak yang biasa tuh digorengnya kayak disiram-siram gitu ya. Kalau ini nggak, cuma diteplek-teplek gitu aja tuh, bolak-balik kayak gitu. Bener foodies apa yang dibilang sama Kausar, rempah mendominasi rasa martabaknya, sama kayak si bubur tadi. Nah, karena nggak ada kuah cuka, acar jadi penting nih buat menambah rasa. Acar timun dan bawang merah plus cabenya, meledak foodies di mulut. Mantap banget. Oke foodies, aku tadi udah nyobain buburnya dan martabaknya. Buat kalian yang mau cobain, bisa langsung datang ke depan stasiun Cikini atau ke Tebet. So, sekarang saatnya aku bilang, makan receh, menu receh, tapi rasanya tidak receh.